Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Noni Yulistia dengan NIM 8600008652. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Prajabatan. Di sini saya akan membahas materi yang telah saya buat dengan mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 1 semester 2, khususnya tema di sekitar rumah. Berikut ini merupakan capaian pembelajaran yang diharapkan mampu dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu membaca. Peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari dengan fasih. Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dipirsa. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Lalu yang kedua adalah menulis. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menulis permulaan dengan benar, mulai dari cara memegang alat tulis, jarak mata dengan buku, menebalkan garis atau huruf, dan lain-lain. Peserta didik dapat mengembangkan tulisan tangan yang semakin baik dan mampu menulis teks deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana, menulis teks rekon tentang pengalaman diri, menulis kembali narasi berdasarkan teks fiksi yang dibaca atau didengar, menulis teks prosedur tentang kehidupan sehari-hari, dan menulis teks eksposisi tentang kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menyimak. Peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural atau teks yang dibacakan atau didengar, instruksi lisan, dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu membaca dan mengenali kata-kata sederhana tentang hal-hal di sekitarnya melalui pengamatan gambar yang disajikan. Yang kedua, siswa mampu menulis kata-kata sederhana mengenai hal-hal di sekitarnya melalui kegiatan pengamatan dan menyalin kosakata. Yang ketiga, siswa mampu menyimak dan berbicara atau menceritakan tentang hal-hal yang ada di sekitarnya melalui kegiatan permainan di kelas. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi pembelajaran mengenai mengenal letak arah dan pekerja di sekitar. Mode pembelajaran yang digunakan adalah tatap muka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deep learning dengan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Media dan sumber pembelajaran yang saya gunakan dalam RPP ini, yang pertama adalah gambar denah lingkungan sekitar, yang kedua LKPD, yang ketiga buku paket bahasa Indonesia kelas 1 SD. Selanjutnya masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Untuk asesmen yang digunakan adalah yang pertama asesmen individu dengan mengerjakan soal evaluasi, yang kedua asesmen kelompok dengan mengerjakan LKPD yang dibagikan, yang ketiga penilaian sikap, yang keempat penilaian pengetahuan, yang kelima penilaian keterampilan, dan yang terakhir instrumen dan rubrik penilaian. Berikut ini merupakan form penilaian sikap profil pelajar Pancasila, sosial dan spiritual. Selanjutnya, ini adalah rubrik penilaian profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, ini adalah penilaian pengetahuan dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan indikator dan teknik penilaiannya. Berikut ini merupakan penilaian keterampilan.
Kriteria skor yang diharapkan adalah pertama 4, yaitu baik sekali, mampu mengerjakan sesuai dengan sikap yang diharapkan secara berkelompok tanpa kesalahan. 3 atau baik, mampu mengerjakan sesuai dengan sikap yang diharapkan dengan bimbingan tanpa kesalahan. Yang kedua cukup, mampu mengerjakan sesuai dengan sikap yang diharapkan dengan atau tanpa bimbingan dengan sedikit kesalahan. Lalu yang terakhir 1, yaitu perlu bimbingan. Siswa belum mampu mengerjakan sesuai dengan sikap yang diharapkan dengan atau tanpa bimbingan. Untuk pengayaan, bila masih ada waktu yang tersisa, peserta didik bisa diminta untuk menuliskan apa yang ada di sekitar rumah mereka di buku tulis mereka masing-masing. Untuk remedial, peserta didik yang dirasa belum sepenuhnya mencapai tujuan pembelajaran diberi bimbingan ulang dengan penjelasan ulang yang disederhanakan untuk memudahkan peserta didik memahami materi. Berikut ini merupakan lembar refleksi peserta didik dan refleksi guru. Berikut ini merupakan lembar kerja peserta didik yang dilakukan dengan diskusi kelompok. Berikut ini merupakan bahan bacaan guru dan peserta didik yang digunakan dalam pembelajaran kali ini. Sekian presentasi RPP dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.